Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa berjumpa lagi tentunya di program Ayo Sehat. Dan kita tidak lupa mengingatkan untuk pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati bersama-sama. Hari ini pemirsa, saya akan kedatangan tamu, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan kita akan membahas soal kesehatan ginjal. Penasaran seperti apa? Tetap saksikan Ayo Sehat bersama saya, Elgin Pridianto. Menjaga kesehatan ginjal dapat dikatakan sama dengan menjaga kesehatan seluruh tubuh. Pasalnya, jika fungsi ginjal terganggu, organ dan sistem organ lain juga bisa terpengaruh. Hal ini bisa memicu perkembangan berbagai penyakit lain dan bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, sebelum berbincang bersama narasumber yang akan hadir, kita simak dulu informasi berikut ini. Menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi seperti saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita semua. Hal ini dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat dalam menahan bakteri, virus, ataupun hal dari luar yang dapat membuat tubuh menjadi sakit. Tidak hanya tubuh bagian luar yang biasanya menjadi pintu masuk virus dan bakteri, namun kesehatan tubuh bagian dalam pun haruslah menjadi perhatian serius. Salah satu organ bagian dalam yang terkadang sering luput dari perhatian adalah ginjal. Dua buah ginjal di dalam tubuh merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk membuang sampah metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, serta membuat hormon untuk pengaturan tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Apabila ginjal yang kita miliki tidak mendapat perhatian, bukan tidak mungkin akan menjadi masalah bagi kesehatan tubuh kita. Dilansir dari laman kompas.com, setidaknya terdapat 5 penyakit pada ginjal yang kerap luput dari perhatian. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis, merupakan penyakit kondisi jangka panjang. Lalu batu ginjal, penyakit yang membentuk zat dalam darah menjadi batu di dalam ginjal. Lalu glomerulonefritis atau peradangan pada glomeruli yang berada dalam ginjal, penyakit ginjal polikistik atau kista, dan yang terakhir, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Guna menghindari munculnya penyakit yang menyerang ginjal, Kementerian Kesehatan melansir setidaknya terdapat 7 langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Yang pertama, dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, lalu mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga dengan teratur, hindari suplemen dengan bahan kimia, berhenti merokok, kurangi konsumsi obat penghilang rasa nyeri, dan yang terakhir, memeriksa kesehatan secara berkala. Lalu langkah apa yang dapat kita lakukan saat penyakit telah menyerang ginjal kita? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama saya, Dr. Aida Lydia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Aida dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan tes COVID-19. Dr. Aida, pas banget. Hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Nah, dan temanya kalau tidak salah, Living Well with Kidney Disease. Betul. Mungkin dari Dr. Aida sendiri boleh nih diceritakan ke pemirsa Ayo Sehat, sebenarnya apa sih Hari Ginjal Sedunia ini? Baik, Mas El. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pemirsa Ayo Sehat. Betul sekali, Mas El. Jadi pada hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia, yang tepatnya itu jatuh setiap tahunnya pada bulan Maret. Ya. Dijatuhkan pada minggu kedua, hari Kamis. Dan kebetulan tepatnya tanggal 11 Maret, jadi pada hari ini. Nah, Hari Ginjal Sedunia ini diprakarsai oleh 2 organisasi dunia, yaitu International Society of Nephrology dan International Federation of Kidney Foundation. Oke. Yang sebenarnya ditujukan merupakan kampanye global Baik. agar kita menjaga kesehatan ginjal kita, meningkatkan kewaspadaan kita bahwa penyakit ginjal itu bisa dicegah. Seperti itu. Baik. Ya, jadi kita ingatkan kepada
semua teman-teman, semua kerabat, semua siapapun masyarakat untuk menjaga kesehatan ginjalnya. Oke, baik. Nah, Dokter Aida, ini kan temanya living well with kidney disease. Nah, ini Betul. boleh nih diceritakan lagi. Ya. Ini seperti apa nih temanya? Ya, living well with kidney disease. Jadi dalam bahasa Indonesianya, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Baik. Artinya walaupun katakanlah penyakit ginjal itu sudah ada pada diri kita, kita tetap bisa hidup berkualitas, tetap bisa hidup sehat, dan tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kiat-kiat itu yang ingin sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, Dokter Aida, ini kan tentu pemirsa Ayo Sehat di Rumah ini ingin tahu sebenarnya untuk menjaga kesehatan ginjal, tapi kalau untuk masalah penyakitnya, mereka ingin tahu gejala dan juga tanda-tanda fisik seseorang ini terkena ginjal seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Baik. Pemirsa, tetap di Ayo Sehat. Usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama Dokter Aida. Dok, menyambung perbincangan kita sebelum jeda tadi. Ya. Sebenarnya penyebab umum masalah pada ginjal itu apa sih? Ya, penyebab umum masalah pada ginjal itu sebenarnya banyak. Tetapi ada dua penyakit yang memegang peranan utama. Oke. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini penyebab terbanyak gagal ginjal di Indonesia. Baik. Dan penyebab kedua adalah diabetes atau kencing manis. Ini juga banyak sekali pasien-pasien yang penyandang diabetes yang kemudian menjadi gagal ginjal karena tidak mengontrol gula darahnya secara baik, seperti itu. Oke. Lalu penyebab lain yang juga sering kita jumpai adalah yang kita sebut dengan radang ginjal. Itu nama lainnya glomerulonefritis. Bisa juga karena batu atau penyakit autoimun atau penyakit infeksi lainnya. Jadi banyak sekali sebabnya. Baik. Nah, biasanya Dok, siapa saja sih yang beresiko terkena penyakit ginjal? Jadi memang untuk mengenali faktor risiko untuk terkena penyakit ginjal ini juga amat penting. Karena kalau kita tahu, kita bisa mencegahnya atau kita bisa mengobati sedini mungkin. Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, penyebab utama adalah hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes. Oleh karena itu, kita perlu mengenal apakah kita tekanan darahnya baik atau normal atau tidak. Apakah kita juga ada diabetes atau kencing manis. Nah, kemudian kita juga lihat keluarga kita. Barangkali di antara keluarga kita juga ada yang mengidap diabetes dan hipertensi atau gangguan ginjal. Oke. Kemudian orang lain yang berisiko juga kelebihan berat badan atau obesitas. Oke. Lalu juga pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok. Oh, minum-minuman beralkohol. Ya, Baik. gitu, Tapi Dok, seperti sebelumnya itu. tadi dikatakan bahwa harus melihat silsilah keluarga ya. Berarti apakah penyakit ginjal ini keturunan? Jadi begini, yang penyakit ginjal yang keturunan itu ada, tetapi tidak banyak. Oke. Ya. Namun faktor risiko ini artinya gini, kalau keluarga kita menderita sakit ginjal, maka ada kemungkinan kita juga kena seperti itu. Baik. Nah, namun tidak berarti pasti kena, tetapi ada faktor risiko di situ. Baik, dokter. Bicara penyakit ginjal, sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seseorang saat dia sudah mulai terkena penyakit ginjal? Ini juga pertanyaan yang baik. Jadi penyakit ginjal itu pada awalnya sering tanpa gejala. Sering Datang sekali secara tiba-tiba? Iya, jadi penyakitnya berjalan lama. Untuk penyakit ginjal kronik bisa tahunan. Dan yang sakit tidak merasakan, tidak sadar kalau dia ada sakit ginjal. Seperti itu. Biasanya gejala itu timbul kalau fungsi ginjalnya sudah turun cukup jauh. Dokter Aida, ini ada beberapa pernyataan atau pengetahuan yang beredar di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan nih beberapa penyebab dari masalah ginjal. Yang pertama, kurang minum. Kedua, terlalu lama duduk. Dan yang ketiga, ada menahan buang air kecil. Nah, monggo dok, bisa dijelaskan nih. Jadi tadi apa, terlalu lama duduk ya? Terlalu lama duduk yang Terlalu kedua. lama duduk.
Terlalu lama duduk sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan gangguan ginjal. Mungkin di sini diartikan kalau terlalu lama duduk dan itu berlangsung terus-menerus, jadi kurang aktivitas ya. Kurang bergerak ya berarti ya? Kurang bergerak, cenderung tuh berat badannya naik, aliran darah kurang lancar gitu ya. Tetapi tidak ada kaitan langsung ya dengan ginjal, gangguan ginjal. Kemudian tadi kurang minum. Nah, kurang minum ini memang salah satu faktor, tetapi itu pun kalau berlangsung lama. Oleh karena itu, salah satu cara mencegah cara menjaga kesehatan ginjal adalah menjaga asupan cairan yang cukup. Berapa banyak kira-kira, Dok? Asupan cairan yang disarankan itu sekitar 8 gelas dalam sehari, atau kalau kita ukur mililiternya itu sekitar 1.500 mililiter atau 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Tapi tentunya tergantung dengan aktivitas fisik kita juga. Baik, berbeda ya berarti ya. Kita aktivitas fisiknya katakanlah olahraga seperti itu, dan kita mengeluarkan banyak keringat, nah asupan cairannya sebaiknya ditambah. Baik. Berarti untuk setiap orang itu berbeda ya? Setiap orang berbeda, ya. Baik. Nah, kalau untuk menahan buang air kecil, ini kan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi pada anak kecil. Lagi main, sore-sore, mau kencing, tapi ntar deh ditahan dulu. Nah, ini bisa dijelaskan nih? Iya. Seringkali kita menahan buang air kecil kalau kita bepergian ya, atau ada aktivitas di luar. Dan itu juga sering disertai dengan kurang atau mengurangi minum. Nah, sering berpendapat seperti itu. Saya kurangi minum biar tidak sering kencing, karena susah mencari toilet atau ada berbagai alasan lain. Hal ini tentu tidak baik. Yang kemungkinan bisa timbul kalau kita sering menahan buang air kecil itu adalah infeksi pada saluran kencing. Jadi tentu sebaiknya kita tidak menahan buang air kecil dan tetap minum dengan cukup. Baik, berarti memang harus kedua itu harus benar-benar saling berhubungan. Saling berhubungan. Harus tetap minum, harus tetap buang air kecil juga jika dibutuhkan. Nah, Dokter Aida, tim dari Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen. Nah, monggo dilihat nih. Pertanyaan yang pertama, ini datang dari Zakia_Syahra. Saya mau tanya, Dok, apa sih penyebab adanya batu dalam ginjal kita? Nah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Penyebab batu di dalam ginjal kita itu juga ada multifaktor. Jadi yang pertama, kita bisa ada gangguan dari metabolik, misalnya mungkin asam urat kita tinggi, atau ada gangguan metabolisme yang lain dibarengi dengan kurang asupan cairan biasanya. Dan ini menyebabkan mudahnya mengendap calon-calon partikel-partikel batu itu di ginjal kita. Kristalan berarti ya? Ya. Baik. Nah, berikutnya, ini ada pertanyaan lagi dari M.Ali.Marzuki. Dok, apa benar obat untuk penyakit darah tinggi apabila pemakaiannya dalam waktu yang lama ini akan berdampak ke ginjal? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Mas El. Nah, silakan, Dok. Ini sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien saya. Jadi ada kekhawatiran kalau minum obat darah tinggi dalam waktu lama takut ginjalnya rusak katanya. Sehingga ada juga yang terus tidak mau minum obat lagi atau hanya minum herbal. Nah, ini adalah anggapan yang salah ya. Jadi yang menyebabkan ginjalnya terganggu itu bukan obatnya, tetapi tekanan darahnya itu sendiri. Penyakitnya itu sendiri. Berarti memang tetap harus diminum ya untuk menjaga tekanan darah ya. Dan juga harus dijaga tekanan darah itu terkontrol sepanjang waktu. Kalau memang harus dibantu dengan obat, ya obatnya harus diminum dengan teratur. Baik. Nah, dokter, ini pemirsa Ayo Sehat di rumah juga ingin mengetahui jika saja terkena penyakit ginjal, terapi apa saja tentunya yang bisa dilakukan. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat, masih bersama dengan Dokter Aida. Dok, kita langsung bicara di segmen ketiga ini. Sebenarnya jika ginjal kita sudah gagal, ada terapi apa sih yang bisa dilakukan? Ya, jika ginjal kita sudah tidak bekerja dengan baik,
tentunya kita membutuhkan terapi pengganti dari fungsi ginjal itu sendiri. Betul. Jadi sering kita namakan terapi pengganti ginjal. Nah itu kita punya 3 pilihan, Mas El. Ada 3. Ada 3 pilihannya. Jadi yang pertama yang masyarakat katakan cuci darah. Sebetulnya cuci darah bukan istilah yang benar-benar tepat ya Mas El, betul, karena betul. darahnya nggak dicuci. Betul. Tapi nama yang sebenarnya adalah hemodialisis. Hemodialisis. Ya. Baik. Ini yang pakai mesin. Kemudian pilihan kedua itu dialisis juga, tetapi kita sebut dialisis peritoneal atau Oke. CAPD. Itu diapain, Dok? Itu jadi membran yang berfungsi untuk membuang kelebihan cairan dan juga toksin-toksin yang berlebihan di tubuh kita karena ginjal kita tidak bisa membuang. Itu dilakukan oleh suatu membran yang ada di dalam perut kita. Oke. Gitu. Nah, yang Berarti ketiga bukan membran buatan ya? bukan membran Bukan buatan, membran jadi buatan, membran alami yang Membran. ada pada tubuh kita. Nah, itu kita sebut CAPD. Dan pilihan yang ketiga adalah transplantasi ginjal Oke. atau juga sering disebut cangkok ginjal. Oke, cangkok ginjal berarti. Ya. Berarti bisa dicatat oleh pemirsa Ayo Sehat di Rumah nih, ada 3 pilihan jika saja ginjalnya ini sudah tidak berfungsi atau gagal. Nah, Ya. Dokter Aida, pemirsa di rumah juga ingin tahu bagaimana sih cara menjaga ginjal kita ini agar tetap sehat. Silahkan, dokter. Iya, ini penting sekali ya, Banget. bagaimana kita menjaga agar ginjal kita tetap sehat. Itu ada disebut 8 cara. Oke. Jadi 8 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menjaga aktivitas fisik. Baik. Ya, kalau kita menjaga aktivitas fisik, aliran darah kita lancar, kemudian juga terhindar dari berat badan yang berlebih. Ya. Yang kedua yang dianjurkan adalah pola makan yang sehat. Oke. Jadi kita makan sesuai kebutuhan, tidak berlebih, karena kalau berlebih bisa memicu gula darah kita naik. Kemudian hindari yang makanan yang terlalu asin. Oke. Disarankan untuk garam itu Garam, ya. sekitar 1 sendok teh saja dalam 1 hari. Baik. Karena kalau kebanyakan bisa memicu tekanan darah kita naik. Betul. Betul sekali. Yang ketiga juga yang penting adalah tadi kalau seperti yang tadi ditanyakan, penyebab utama gangguan ginjal itu kan hipertensi dan diabetes. Jadi kenalilah diri kita, kalau kita tekanan darahnya naik atau kita ada hipertensi harus dikontrol secara teratur. Demikian juga kalau ada diabetes, kita kontrol secara teratur dengan diet dan kalau perlu dengan obat-obatan. Selanjutnya adalah hindari alkohol dan Oke. merokok. Alkohol dan merokok. Ya, Baik. jaga berat badan agar tetap ideal. Kemudian kadang-kadang kita sakit sendi gitu ya. Mungkin kita boleh minum obat penghilang nyeri, tetapi sebaiknya digunakan bila mana perlu. Oke. Hindari menggunakan obat penghilang nyeri itu secara terus-menerus, karena bisa mengganggu ginjal juga. Baik. Ya. Nah, Dok, bicara soal komplikasi Ya. dari penyakit ginjal, ini ada apa aja, Dok? Komplikasi dari penyakit ginjal artinya kita bicara penyakit ginjal yang sudah lanjut. Betul. Ya. Jadi ginjal ini juga dia berfungsi membuat hormon, di mana hormonnya itu ikut membuat sel darah merah kita, dan sel darah merah kita dibuat di sumsum tulang ya. Tetapi untuk sel darah merah itu terbentuk sempurna, dia perlu hormon ginjal. Oke. Jadi kalau orang dengan gangguan fungsi ginjal itu bisa terjadi anemia. Baik. Demikian juga hormon untuk kesehatan tulang itu juga dibentuk oleh ginjal. Kemudian karena ginjal ini dia mengatur volume cairan tubuh kita, ginjal yang sehat dia bisa mengatur volume cairan tubuh. Artinya kalau kita banyak minum, kita akan banyak buang air kecil. Benar, Ya. benar. Tapi kalau ginjal kita sakit, dia tidak bisa mengatur dengan baik, sehingga kita bisa kelebihan cairan tubuh, kemudian bisa timbul sampai bengkak pada kaki misalnya, atau bisa juga terjadi penumpukan pada paru-paru, sehingga jadi sesak napas. Lalu hal yang lain bisa ada rasa kayak mual, Oke. muntah, susah makan. Nah, ini disebabkan karena toksin ginjalnya itu tidak bisa dibuang dengan sempurna. Oke. Dan itu mengganggu juga nafsu makan bisa berkurang. Oke, nah Dokter Aida, ini kan sekarang lagi pandemi nih. Iya. Tentu ini bagi orang-orang yang mengidap penyakit ginjal. Yang pertama mungkin apakah ini risiko terpapar COVID-19. Nah yang kedua, apakah orang yang mengidap penyakit ginjal bisa divaksin? Silahkan.
Ini pertanyaan yang bagus, Mas El. Jadi yang pertama, apakah orang dengan gangguan ginjal ini merupakan risiko untuk terjangkit penyakit COVID-19? Jawabannya iya. Iya. Ya, Oke. jadi merupakan salah satu faktor risiko dan rentan untuk terkena infeksi. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai vaksin ya, apakah bisa dilakukan vaksinasi pada orang dengan gangguan ginjal? Jawabannya begini, orang dengan gangguan ginjal bahkan yang menjalani hemodialisis atau cuci darah itu bisa dilakukan vaksinasi asal kondisinya stabil. Asal tidak ada kondisi akut yang sedang dia alami. Jadi boleh dilakukan vaksin. Lalu bagaimana dengan pasien yang transplantasi atau yang Betul. cangkok? Sudah cangkok. Juga boleh, asal obat-obat transplannya itu sudah dalam dosis pemeliharaan. Jadi tidak lagi dosis tinggi dan juga kondisinya juga stabil. Baik. Nah, dalam keadaan ini boleh menjalani vaksinasi. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dokter, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah sehubungan hari ini juga Hari Ginjal Sedunia. Apa sih pesan yang mau diberikan dari dokter Aida untuk pemirsa agar menjaga ginjalnya? Agar Silakan. tetap sehat. Terima kasih Mas El, pemirsa Ayo Sehat. Jadi pesan dari kami adalah yang pertama, jaga kesehatan ginjal kita ya. Kemudian kenali apakah kita ada faktor risiko untuk penyakit ginjal atau tidak. Apakah ada hipertensi atau apakah ada diabetes, dan juga kita mengenali pola hidup kita. Kalau pola hidup kita belum baik ya kita akan bisa perbaiki. Penyakit ginjal bisa dicegah. Baik. Asal diketahui sedini mungkin. Yes. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Dokter Aida untuk informasinya. Semoga semua informasi yang diberikan ini bisa dicatat oleh pemirsa di rumah tentunya untuk menjaga ginjalnya agar tetap sehat dan terhindar dari gagal ginjal. Usai sudah 30 menit saya dan juga Dokter Aida menemani pemirsa di rumah di program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dokter Aida pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.